Hah? Ada Pak Junto orang. PKG. Peningkatan kinerja guru enggak ulo PJOK. Jago bakas di Jakarta. Belajar baik-baik supaya tidak terulang-ulang pun. Jadi kakak untuk Tentu ada kami dia. Sampai hari Sabtu sudah Hah? Sana biar kesan dulu sini kan kita nanti kamu tutup kesan. Saya biar kesan di situ kunci. Aku mau daftar lagi. Semula tahu ini Caranya dikasih kecil. Dulu. Keluar dari situ. Mapik back jadungnya suara. Mana? Mohon izin kakak, saya langsung saja kegiatan untuk materi hari ini. Jadi mohon maaf saya mutkan suara mic-nya masing-masing. Dan insya Allah kita akan mulai dan sampai di jam 7 dan jam 17.49. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kakak-kakak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini kita mulai kegiatan yang pertama kali dalam rangka orientasi PKG BCOK gelombang kedua sekaligus dengan refleksi kegiatan materi yang insya Allah kita akan laksanakan selama kurang lebih 2 CP dan saya akan pandu. Di sini saya tidak sendiri, di sini juga ada admin kelas yaitu Kak Rian yang sementara lagi off dan saya langsung saja kepada kegiatan hari ini. Jadi 1 jam adalah kurang lebih 45 menit, jadi kurang lebih 90 menit kita akan berjalan atau berseraya di Tata Maya ini. Dan mohon maaf rekan-rekan semua atau kakak sekalian, saya rekam dan ini adalah sebagai sumber data untuk kita kegiatan yang diinput oleh BGB. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang tepat mohon untuk di stop dulu. Untuk kegiatan hari ini tentunya banyak hal yang bisa kita laksanakan, tidak ada fasilitas yang dibawa. Ketika ada suatu pertanyaan, tolong nanti angkat tangan dan sebagainya. Itu aja. Saya rileks aja. Jadi mohon izin untuk kegiatan hari ini, prestasi awan yaitu tentang kegiatan apakah tampil di layar kakak sekalian? Ada ya? Ada. Ya. Oke, sudah tampil ya? Kakak sekalian, tentunya kita sudah kesepakatan bersama bahwa kegiatan hari ini kita akan melakukan orientasi yang pertama tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Selamat datang dan kakak-kakak ibu sekalian dalam KG PJOK hari ini. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Pada kesempatan ini kakak sekalian, saya akan mengizinkan eh, secara tidak langsung ini adalah perkenalan diri saya. Insya Allah akan memfasilitasi kegiatan ini selama kurang lebih 4 bulan. Saya adalah Susilo, kemudian unit kerja saya di SMA Negeri 1 Asparaga. Saya alumni PJOK Angkatan Kedua UNK tahun 2007. Jadi sudah cukup lama. Dan yang berikut adalah alumni PKG PJOK Angkatan Kedua yang baru kemarin selesai. Itu aja perkenalan berkaitan dengan fasilitator dan di sini nanti akan ada juga untuk admin kita yaitu Kak Rian. Nanti akan kita sambung di terakhir kegiatan hari ini. Kak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini tentunya tidak lain tidak bukan
bahwa kita juga akan berkenalan dengan kakak sekalian di kolom chat yang ada di bawah, bahwa nanti ketika ada suatu yang kalian ini perkenalan di peserta, tentunya di situ ada nama, kemudian nama benda dan alasan. Mungkin bisa langsung aja kita laksanakan kakak sekalian. Mungkin yang pakai HP bisa langsung di chat di kolom yang di bawah. Boleh dilanjutkan di bawah. Ada kolom chat yang pakai tanda tangan. Silakan kakak. Saya mau pantau dari sebelah sini. Ini kakak ini untuk mematikan mic. Oke, terima kasih Kak Rian. Sekarang kita beralih ke perkenalan diri peserta. Jadi silakan kakak untuk mengisi yang ada di chat paling kanan. Itu ada chat, kemudian di situ tuliskan nama peserta, kemudian nama benda, kemudian alasan benda itu kenapa sampai ditulis atau ditetapkan. Saya tunggu kakak-kakak kurang lebih ya 2 menit lah. Siapa yang duluan? Supaya kita lebih kenal dan saling memahami. Silakan kakak-kakak, belum ada yang masuk ini. Kalau tidak ada sambil menunggu di chat boleh langsung open mic. Saya kasih kesempatan untuk kakak-kakak yang lain untuk open mic. Oke, silakan. Kak Hanan. Halo, tidak dengar suaranya? Oke, saya coba dulu. Halo, kayaknya belum ada yang muncul ya. Apakah sudah ada yang di chat? Belum ada? Oke, belum ada kayaknya. Saya tunggu kakak sekalian yang belum bergabung di chat. Pak Sus, Yuk. sebelah mana untuk pesan teks ini, tempat pesan teks? Oh, kalau lewat laptop ada di sebelah kan kiri bawah. Ada tanda chat di situ kayak apa ya? Kiri bawah. SMS. Pesan SMS. dalam panggilan ini. Ya, oh tidak, sebelah paling ujung, paling kanan. Tampilkan teks. Bukan, ada di situ ada peserta kan 8 orang di sebelah paling kanan. Lagi sebelah kiri peserta. Ada Mana kakak ini ya? tidak ada. Mungkin kalau HP agaknya agak susah ya, karena kecil. Iya, saya di handphone ini. Ini aja, kalau memang nggak susah silakan untuk langsung open mic aja. Kemudian yang pertama nama, kemudian benda dan alasan. Yang terakhir adalah asal sekolah. Itu begitu. Boleh ya? Oke, kanan dulu mungkin. Boleh, silakan kanan. Perkenalkan lewat itu. Oh, perkenalkan. Oke, nama saya Adnan Husain. Heeh. Tempat
tugas SMK Negeri 1 Pulubala. Kemudian benda di dekat Pak Sus ya? Pokoknya benda yang dianggap punya alasan bahwa saya cenderung ke arah itu. Belum menandakan bahwa diri saya adalah itu, begitu. Makanya Terus ke menjadikan sini satu punya volume. benda mati atau benda hidup, boleh, silakan. Saya pilih batu aja, Pak Sus. Oke, kalau batu apa alasannya? Alasan batu dia keras. Oke, keras. Berarti pantang menyerah. Tidak hancur oleh air, mungkin begitu. Mungkin begitu ya. Ya, Masih ada lagi ke anak? mungkin Pak Irfan lagi Pak. Oke. Oke, terima kasih Kanan sudah memberikan pengetahuan awal untuk hari ini dan silakan Kak Irfan. Kayaknya sudah menunggu Ya, waktunya ini. Silakan Kak Irfan. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan R. Anunu, tempat tugas di SMK Negeri 1 Pulubala. Alasan Kak, Anda yang menjadi identitas ciri khas. Kemudian benda yang berada di dekat saya itu kebetulan saya berdekatan dengan bunga, Pak. Bunga. Alasan milih bunga Pak? Ya, kalau bunga indah mau dipandang. Luar biasa. Berarti Kak Irfan adalah orang yang bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain dalam hal memandang kelebihan sehari. Begitu. Oke. Yang lain berikut, terima kasih Kak Irfan. Yang lain silakan kakak-kakak sekalian. Oke Kak, Nggak usah. Oke Pak Zakir, boleh Kak Zakir dibuka open anunya apa mic. Oke, terima kasih Kak Zakir. Saya izin minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Lapalewo. Unit kerja saya berasal dari SDN 2 Pulubala. Untuk saat ini saya lebih memilih kipas angin, Pak. Oke. Alasannya Kenapa saya memilih kipas angin? Karena memang dengan cuaca yang saat ini masih panas, jadi saya membutuhkan kipas angin, Pak. Oke. Jadi tentunya itu yang bagian dari setiap orang untuk selalu apa yang dia perlukan itu yang dia perlukan untuk dirasakan untuk supaya nyaman. Oke, terima kasih Kak Zakir. Ya. Kita lanjut ke Kak Usman. Kira-kira boleh di open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Usman Saban. Ya, nama saya Usman Saban. Saya dari SMA Negeri 1 Tibawa. Oke. Benda yang ada di dekat saya saat ini adalah tempat sampah. Oke. Ya. Karena fungsi dari tempat sampah ini adalah menampung semua kotoran dan dibuang ke tempat yang seharusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang berikut, kakak yang lain, saya tunggu. Kalau tidak di chat boleh. Gantian kakak yang lain ya. Jadi kalau teman yang lainnya sudah open mic, mohon yang lain juga di mute suaranya. Yang lain mana? Tadi masih baru 4 orang ya. Di sini ada kurang lebih 8, mungkin ada masih 2 kayaknya. Halo, yang lain di mana? Kayaknya masih ada keperluan ini. Mungkin saya tunggu lagi sedikit lagi. Setengah menit baru itu kita akan lanjut kalau belum ada yang open mic untuk kesempatan ini. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit teman-teman yang lain untuk berkenal diri supaya kita lebih kenal dan lebih tahu si A, si B, si C. Walaupun hari ini yang pertama. Tadi ada saya lihat Kak siapa ya? Yang perempuan tadi, saya lupa. Atau sudah live atau belum kayaknya?
Oke, kalau tidak ada, izin kakak-kakak saya lanjut di materi selanjutnya. Kita akan sambung nanti teman-teman yang lain di eh, sesi ini, sesi terakhir. Yang berikut, kakak sekalian, eh, berkaitan dengan perkenalan ini, saya lanjut saja di tujuan sesi materi orientasi program PKI PJOK pada kesempatan ini. Tentunya yang pertama, kita sudah tadi mengenal antara fasilitator dan peserta yang saling mengenal ketika walaupun tidak sebagian besar sudah menyampaikan, tapi masih cukup untuk bisa mengenal teman-teman untuk hari ini. Dan yang lain yang kita tunggu di sesi selanjutnya. Yang kedua, peserta bisa memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Dan yang keempat, peserta didik dapat merumuskan kesepakatan kelas atau peserta ini dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung kegiatan program ini selama kurang lebih 3 bulan. Yang berikut kakak sekalian, tujuan dari kegiatan mata pelajaran PJOK di sekolah tentunya banyak hal. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mencoba untuk teman-teman sekalian untuk saling berbagi, saling berkontribusi dalam kegiatan ini. Silakan tuliskan di chat masing-masing kakak sekalian tujuan dari pembelajaran PJOK yang ada di sekolah kakak sekalian. Jadi silakan kakak sekalian untuk ditulis di chat. Sekali lagi saya kasih kesempatan dan saya tunggu responnya supaya bisa kita lihat bahwa semua ada partisipasi yang harus kita tunjukkan pada kesempatan ini. Demikian kakak, saya tunggu chatnya. Silakan kakak sekalian. Kalau yang pakai HP kayaknya boleh di chat paling bawah. Saya pantau di sini belum ada yang masuk, baru Karian tadi yang sudah chat, tapi yang lain belum sempat. Jadi pertanyaannya adalah tujuan pembelajaran PJOK kakak sekalian. Mungkin akan saya chat di chat pertanyaannya. Silakan kakak-kakak dibaca di chat kalau yang ada di laptop, kalau bisa dibaca silakan untuk dibuka. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK yang ada di sekolah? Mungkin bisa dijawab satu persatu atau lewat chat secara ringkas saja. Oke kakak sekalian, di manakah? Apa sudah ada yang isi di chat? Kayaknya belum ada. Kakak sekalian tentunya untuk tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu tergantung dari kakak sekalian. Bermacam-macam. Mungkin dari segi Mana tempat chat ini? di bawah. Kesel dulu Pak. Kanan pakai HP ya? Kayaknya agak susah kalau pakai HP kecil ya di bawah. Ada chat di bawah, paling bawah sebelah kanan. Ada tanda kotak. Dan itu akan muncul. Tidak ada. Masa Di tidak sini ada? ini ada pilihan pesan itu. dalam panggilan. Ada. Kak Jagir sudah masuk ke Jagir. Mana DPN?
tujuan belajar juga yaitu mengembangkan Pesan dalam panggilan itu tuh, bukan itu. Pesan dalam panggilan. hal yang lain dan Lihat Itu tuh. data Iya tuh. yang di HP itu yang tulisannya pesan dalam panggilan. Kajaki sudah masuk, teman-teman yang lain dan teman yang lain gimana responnya? Izin Kak, Ya. klik yang 3, klik itu yang 3, terus ada pesan dalam panggilan. Di situ untuk memasukkan teks. Oke ya. yang Luar biasa. Karena sudah, saya akan bacakan dari tujuan pembelajaran juga untuk meningkatkan kesehatan siswa, meningkatkan kebugaran siswa melalui berbagai aplikasi. Oke, luar biasa. Teman-teman lain, juga chatnya. Ini sudah dua orang yang pertama mengisi chat dengan pertanyaan belajar budaya. Kalau ada teman-teman yang kendala, mungkin belum tempatnya di mana begitu ya. Kanan kayaknya sudah aman. Pak Usman di mana? Kita hanya kalian tujuan kecil belajar Di perjalanan Pak, mohon maaf nih, perjalanan pulang. Oh iya. Oke. Ini sudah muncul salah satu pembelajaran yang disampaikan oleh Kak Irfan. Yoga di sekolah mengembangkan potensi anak secara keseluruhan, baik fisik maupun mental. Saya itu kita tanya-tanya. Jadi Pesan dalam panggilan kemudian pembelajaran yoga itu sudah hampir masuk semua. Karena di situ ada fisik, ada mental. Yang berikut lagi saya tunggu responnya. Baik kegiatan belajar ini bisa berjalan dengan baik dan saling mengisi, saling merespon, saling merefleksi kembali. Saya sudah babak belakang. Yang lain di mana? Yuk. Ya. Yang sudah berpartisipasi kurang lebih tiga orang kantor. Jadi yang lain ditunggu. Kalian. Sambil kita belajar untuk saling balik salah satu dan teman coba itu kegiatan apa di Google Meet hari ini. Ini tidak terlalu dan juga akan menyampaikan seperti itu. Kita sama-sama belajar dari awal. Saya enjoy. Oke, yang berikut Kak Terima kasih sudah mengisi chat sesuai dengan Mari buat di sini Pak Irfan. yang ada di sekolah. Yaitu ada intinya adalah bergerak. Karena juga lebih dengan kegiatan artistik yang ada di lapangan. Oke, mantap luar biasa Kak Usman. Sampai jam 5 ini tuh. Bukan sampai jam 7. Sampai kurang lebih 17.45 kalau tidak salah. Oh, 17.45. Oh, siap. Ya. Kalau teman-teman fasilitasnya banyak, mungkin kita akan lebih tidak terasa yang ada sekarang.
Ayo tunggu lagi yang yang kata tadi kata Kakak sahabat tadi ya. belum Belum aktif sampai sekarang belum isi chat. sekarang belum isi chat. Saya penasaran Saya ini dengan penasaran Kak ini Sapa dengan tadi Kak yang Sabar perempuan tadi yang yang perempuan dari yang dari SMA SMP di SMP SD di ya? SD. Bawah tadi atau seleb. Kak Nikmawati Asagap, apakah sudah hadir di sini? Kak Nikmawati Asagap, oke, kayaknya belum bisa tampil hari ini. Oke, kalau belum ada, saya lanjut aja Kak sekalian supaya kegiatan hari ini tetap berjalan. Mohon untuk kakak sekalian diperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama bahwa tujuan pembelajaran PJOK, jadi semua chat yang masuk, semua mungkin sudah benar semua dan tergantung itu dari tujuan kita yang ada di sekolah. Saya tampilkan kegiatan pembelajaran PJOK yang ditampilkan di sesuai dengan arahan bahwa kita tahu kan sekalian eh, pembelajaran PJOK mungkin ada yang mengatakan bahwa kita diarahkan untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Kita tahu bahwa di data perkembangan prestasi di Indonesia selama kurang lebih 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan olahraga yang berprestasi. Jika memang PJOK benar bahwa menunjang prestasi, inilah di Indonesia. Jadi bisa jadi orang mengatakan bahwa tujuan pembelajaran PJOK adalah untuk prestasi, itu betul. Tapi tidak semua yang berkaitan dengan olahraga itu menunjukkan prestasi. Kemudian di sisi lain kakak sekalian, tentunya ini ada sebuah gambaran bahwa apakah betul PJOK sebagai hiburan. Jadi jika hal tersebut terjadi, maka hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Tentunya bisa jawabannya iya dan bisa saja tidak. Mungkin kalian bisa bisa memahami hal tersebut. Kemudian sesuai dengan apa yang menjadi gambaran di kakak sekalian. Kemudian yang berikut, ini yang terakhir, bahwa tadi banyak saya simak bahwa tujuan pembelajaran PJOK, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Nah, disinilah letak dari yang perlu kita refleksikan kakak sekalian. Kenyataannya bahwa beberapa banyak jam mata pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti. Misalnya ini, contoh aja. Atau bahkan aktivitas lain yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Ada juga, misalnya ada kegiatan yang lain. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa mencapai hanya dengan PJOK? Nah, ini kakak-kakak. Jadi ada sebuah pernyataan yang menggelitik dari pikiran kita, dari kegiatan-kegiatan yang kita lihat dalam tampilan set pada kesempatan ini. Lanjut kakak sekalian, ini adalah sebagai tantangan utama guru PJOK berkaitan dengan pernyataannya tadi. Yang pertama, tantangan utama PJOK tentunya krisis identitas. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Tentunya di sini adalah definisi dari PJOK, kemudian dilihat dari esensi penting dari mata pelajaran ini.
Dan yang terakhir adalah sebagai bagian dari kurikulum yang ada di Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interests of the world child adalah suatu perkembangan yang lebih kepada tujuan dari anak sekalian. Ini disampaikan oleh Buat Ed di halaman 219. Kemudian yang terakhir, adanya krisis fokus di bidang studi yang fragmentasi, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan kegiatan pembelajaran. Itu menjadi tantangan kita semua kakak sekalian. Kita tahu hal tersebut merupakan bagian dari yang perlu kita pahami bersama. Yang berikut kakak sekalian, kita membutuhkan dalam pembelajaran PJOK adalah sebagai pembelajar dan achievement peserta didik. Dengan tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak-anak dalam menempuh perjalanan yang dipadukan secara pedagogik sesuai dengan pembelajaran PJOK yang sudah kita rencanakan dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan main secara aktif. Nah, ini disampaikan oleh Lawson di dalam bukunya 2019. Dan inilah yang paling kita tekankan ke sekalian, bahwa tujuan pembelajaran olahraga adalah sebagai pembelajaran dan sebagai untuk memanfaatkan hidup yang bermanfaat serta lebih ke arah yang lebih berhidup aktif. Kemudian yang berikut sekalian, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Kita tahu sekalian bahwa tujuan pembelajaran PJOK itu seyogyanya memberikan fasilitasi kepada keterampilan gerak dalam menikmati hidup. Yang pertama, involving, lawannya adalah engaging, yang artinya bahwa tidak hanya terlibat, tetapi juga harus berkomitmen dan berperan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, having fun dan enjoying. Itu artinya bahwa tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran itu bersenang-senang, tetapi lebih menikmati gerakan-gerakan yang kita laksanakan ketika kita belajar kepada anak-anak. Itu yang paling penting kakak sekalian. Dan yang berikut, perkembangan pembelajaran PJOK pada saat ini dan kondisi yang diharapkan. Yang pertama, kondisi saat ini. Tujuan tuntutan untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Oke, itu sudah kita laksanakan, mungkin setiap sekolah itu sudah akan setiap masing-masing sekolah. Kemudian kondisi yang perlu diharapkan dari kegiatan ini, yang pertama kakak sekalian, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita memfasilitasi. Yang berikut, yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Mungkin itu. Kemudian kondisi yang diharapkan tentunya secara umum, pembelajaran PJOK lebih mengarah kepada semua peserta didik. Jadi tidak lagi memandang gender dan sebagainya, tapi lebih murni kebutuhan bersama peserta didik. Dan yang berikut, kakak sekalian, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajar untuk peserta didik. Tujuan yang kunci diharapkan tentunya satu, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik yang aktif dalam sepanjang hayat. Inilah berbagai kondisi perkembangan saat ini dan kondisi yang diharapkan kita semua sebagai guru PJOK sekalian dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian yang berikut,
tujuan dan dampak program. Yang pertama tentunya mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun kelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi tercipta pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ini tentunya sudah tercantum atau di sekolah kakak sekalian, dan ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa di setiap sekolah ada namanya kombel dan adanya kolaborasi baik dari segi mata pelajaran maupun dari segi antar mata pelajaran. Dan yang berikut, arah dari kegiatan itu yang harus dilakukan adalah guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Itu. Jadi setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna setiap siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apa yang penting yang mereka harapkan dari kegiatan pembelajaran? Mungkin di situ. Kemudian yang terakhir dari output ini adalah peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi kegiatan olahraga itu harus terus-menerus sampai sepanjang hayat supaya terjadi jiwa yang sehat. Kemudian yang berikut kakak sekalian, saya memperkenalkan kegiatan pembelajaran untuk modul pengantar modul 2.1 program PKG PJOK. Yang pertama, dalam pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. A. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dari Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perjalanan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat diaplikasikan, dipilih sesuai dengan Bapak Ibu yang lakukan. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu sering kali. Saya mainkan kembali. Kemudian yang berikut, aspek teknis dalam penerapan Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini adalah yang pertama, pembelajaran PJOK berdurasi kurang lebih 30 menit. Insya Allah nanti ini ya. Praktek RAM PJOK selama tanpa editan, kemudian sudut pandang kamera sudah, kemudian guru harus direkam jelas, kemudian unggah pernyataan pembelajaran EWP itu pada rekaman link yang sudah ada di LMS. Kemudian batas waktu sudah tertera kakak sekalian untuk gelombang 1 sampai tanggal 8 Oktober dan untuk gelombang 2 22 Oktober pada saat elaborasi sisi 2.1. Jadi ini harus direncanakan dari awal kakak sekalian. Kalau memang ada waktu, nanti kakak sekalian bisa membuat RPP, kemudian bisa merekam kegiatan pembelajaran supaya ketika nanti ada waktu dibutuhkan di LMS, kita tinggal sharing linknya. Dan di situ ditentukan kakak sekalian waktunya 30 menit tanpa dipotong, jadi tanpa diedit. Mungkin begitu untuk perkenalan awal untuk kegiatan hari ini. Jadi perlu ada namanya wawasan dan yang perlu kita rencanakan dari awal sebelum kegiatan selanjutnya. Yang berikut kakak sekalian, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Tentunya kakak sekalian, setiap kegiatan mengikuti pelatihan itu ada namanya harapan dan kekhawatiran. Dan itu pasti. Saya yakin pasti. Dan itulah perlu kita minimalisasi dengan cara menyampaikan hari ini kepada teman-teman sekalian. Karena tidak semua orang memiliki harapan dan kekhawatiran yang sama. Namun pada kesempatan ini tentunya di sini ada berbagai hal yang perlu kita cermati bersama. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG juga saat ini. Bersama kita akan ciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, kakak sekalian. Pada kesempatan ini, kakak sekalian,
saya ajak untuk merefleksikan kembali. Di sini ada berapa pertanyaan, ada 3. Insya Allah saya akan share ke apa ya, ke chat supaya kita lebih enak untuk mengisinya. Mungkin begitu. Untuk pertanyaan pertama di situ adalah apa harapan Bapak Ibu ingin mendapatkan selama pendidikan PJOK? Oke, saya share dulu. Izin kakak sekalian, saya chat aja di sini. Oke, silakan kakak sekalian untuk dibaca dan mungkin bisa diisi lebih dari 1 ya untuk setiap orang. Bisa kakak sekalian? Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama boleh setiap peserta 1 aja boleh. Apakah yang kakak harapkan atau Bapak Ibu dalam mengikuti PKGP juga saat ini? Itu harapan. Nanti setelah itu saya akan chat lagi pertanyaan kedua. Mengingatkan waktu lagi kakak sekalian, kita sudah pukul 49, jadi kurang lebih sekian menit kita akan masuk pada sub materi yang kedua. Jadi mohon bantuannya untuk berpartisipasi. Minimal 1 pertanyaan, 1 jawaban. Oke kakak sekalian, saya kasih waktu, silakan untuk di chat kembali, diisi di chat. Halo Kak Jakir, masih on ini? Masih ada? Kak Jakir, Kak Irfan, Kak Usman. Ada Pak, ada Pak. Hadir Pak, hadir, hadir. Oke, saya tunggu. Lagi balik. Kalau nanti misalnya bisa open mic saja, enggak apa-apa. Kita lebih simpel aja supaya tidak terlalu ribet. Pertanyaan pertama, saya ulangi kembali. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin mendapatkan selama pendidikan PKG PJOK saat ini? Itu. Kalau ada yang ada open mic, boleh di langsung aja. Oke, Kak Usman Saban sudah mengisi di kolom chat, yaitu saya bacakan. Agar pendidikan PJOK di sekolah lebih bermakna. Oke, siap, siap. Lebih bermakna. Oke, berarti luar biasa ini harapannya. Mungkin ada yang lain lagi? Saya tunggu teman-teman yang lain. Simpel aja, nggak usah terlalu yang panjang-panjang. Yang penting intinya bisa mengena dan menyampai. Kalau ada yang lain nggak apa-apa. Ayo kak sekalian. Setiap pertanyaan kemungkinan 1 menit aja ya. Habis itu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau teman-teman sempat baca di share di tampilan, mungkin bisa disiapkan dalam hati. Kemudian nanti sebentar kalau sudah saya chat ke pertanyaannya di chat, langsung dijawab aja supaya tidak terlalu. Oke, Kak Adnan sudah memberikan jawaban. Bisa menambah pengetahuan tentang pembelajaran olahraga. Oh iya ya, oke oke. Mantap. Ada yang lain Kak sekalian? Kak, siapa lagi yang lain? Saya lihat yang lain masih malu-malu ini mau ketik ini. Oke, silakan Kakak satu dulu. Sebelum saya pindah ke pertanyaan kedua. Sebentar, pertanyaan kedua kalau yang sudah chat sudah masuk saya ganti dengan orang lain supaya kita aktif Kakak sekalian. Yang belum mungkin yang belum ya. Oke, Pak Jakir ini selalu aktif. Dapat memahami inti dari PJOK dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, luar biasa. Ini yang menjadi
eh, tujuan utama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam artian tujuan pembelajaran dapat tercapai karena adanya kegiatan ini. Luar biasa. Ada lagi kan sekalian? Setiap jawaban memiliki makna dan ketika kita baca dari chat teman-teman sekalian, tentunya kita menambah pengetahuan, serta wawasan, serta informasi, dan itu penting bagi saya sendiri sebagai pendamping kalian sekalian, bahwa ternyata tujuan kita dalam kegiatan pembelajaran tidak jauh-jauh dan tidak berbeda. Itu. Yang berikut kakak sekalian saya tunggu. Kak, apa ya tadi? Pak Usman sudah, Kak Anan sudah, Kak Jagir sudah. Kak Rian, oh Kak Rian Wasil, Adnan, Kak Irfan ditunggu jawabannya. Halo Kak Irfan. Halo Kak Irfan. Oke, yang lain kayaknya belum. Baru yang berpartisipasi baru 3 orang. Saya lanjut kakak sekalian ya, supaya lebih cepat. Untuk pertanyaan yang kedua, Cepat. Dia sama semua. Ya. Sama semua. Kita bagi 55 PP sama. HP. oke, kakak. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mau di taman ada taman, loter ada. Sebagai ini staf tingkat sama Satu anu sama. satu nama semua. Jadi kalau namakan South Sport, aku walaupun dia minta login kasih masuk ulang dapat kode. Jadi tidak saing di sini terus, saya bisa kamar di sini menonton cuma di sini bermain di situ. Kalau ada di sini itu mungkin ada kegiatan itu mungkin jalan-jalan situ ada sih. Di sekolah situ? Kalau di sekolah situ enggak tahu kalau sampai soalnya kan cuma di rumah di belakang rumah. Oh iya betul. Paling cuma di kelas 3 yang di sini setahun. Kecuali mungkin sampai alat kasih masuk di dalam sekolah. Kasih tengah-tengah. Udah apa itu? Kira apa TV? Mana batin TV? Halo. Cuma so baribut Pak di sebelah itu. Ikan. Tidak apa-apa. Kalau dia berarti sampai di pos ya. PJOK itu identik dengan aktivitas dan Bukan kan? itu tetap Biasa kan? sama pembelajaran. Lagi satu dia Ribut itu PJOK tidak masalah. Yang penting tetap jalan. Mungkin begitu. Bisa lanjut untuk pertanyaan kedua Kak Anan. Langsung open mic aja. Nggak usah terlalu di chat. mungkin bisa ada di Oke. dia punya Nikmawati voucher bisa Asrika. dia. Pak Nikma. Halo. Barang sekarang pasang di mana? Oh, Suntiarling. 250. Saya itu memang mau sebenarnya. Cuma sekarang mau dapat Intikom dan ini nanti hari ini. Kok hari ini sudah mulai masuk tanggal tua. Itu masalahnya. Bos serta sambung di Bone Pantai ini. Anak. Nanti satu-satu Pak Musul pasang, tinggal saya potong sini. Kak Usman sudah isi pertanyaan kedua? Kemarin kan ada di sini. Iya, saya taruh di situ cuma baru mulai sebut rupanya. Kayaknya saya tunggu siapa yang punya di sini. Iya, sudah Intikom lagi susu. Beberapa hari yang lalu Mbak. Saya cuma lagi sibuk kemarin. Sampai nak masuk rumah sakit. Oh iya.
Halo, Kak Nikma. Boleh, Kak Nikma dibantu mengisi chat atau langsung aja open mic sesuai dengan pertanyaan yang kedua, pemetaan harapan dan kekhawatiran sebagai peserta PKG BCOK. Boleh Kak Nikma bisa disampaikan open mic saja kalau memang bisa. Pertanyaan adalah apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan mengikuti PKG ini. Silakan Kak Nikmawati Assegaf. Oh, kayaknya belum. Oke, kayaknya belum ada karena waktu. Jadi saya harus mengisi lagi yang ketiga Kak sekalian. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Izin Kak sekalian, sesi yang terakhir ini adalah berkaitan dengan harapan yang terakhir. Silakan untuk di chat, kalau tidak bisa di chat boleh di open mic saja. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan mengatasi tantangan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan mengatasi tantangan itu. Ini pertanyaan nomor 2 dan 3 ini sebenarnya nyambung, cuma supaya jadi lebih terarah. Mungkin bisa diawali untuk Kak Anan. Silakan Kak Anan. Yang pertama tantangan, kemudian yang kedua bagaimana mengatasi tantangan itu dalam mengikuti kegiatan PPKG Tujukan untuk saat ini. Saya lihat tidak ada yang open mic ini. Halo. Halo Kanan. Halo. Boleh di open mic? Oke, Kanan. Tolong dibantu saya. Dibantu saya dulu. Siap. Untuk apa yang menjadi kira-kira menjadi tantangan? Iya Pak Sus, untuk pembelajaran olahraga ini untuk PKG itu tantangannya untuk kita ini yang lemah tentang IT. Untuk kita guru olahraga. Jadi untuk menyesuaikan ini agak sulit saya rasa untuk yang pembelajaran saat ini. Sudah banyak menggunakan aplikasi. Jadi itu merupakan tantangan kita sebagai guru olahraga ke depan. Oke. Kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, untuk itu untuk mengatasi itu, jadi kita lebih update lagi terhadap perkembangan ilmu ya untuk saat ini. Jadi harus kita itu diharapkan untuk mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Oke. Jadi mengikuti terus ya, artinya begitu, mengupdate terus. Oke, satu lagi saya minta satu orang lagi, mungkin ada di sampingnya Kak Anan. Oh ini sana Pak Irfan. Pak Irfan, boleh dibantu saya? Satu lagi orang Ini peserta mewakili. Di depan saya dia Pak. Oh, oke. Ada yang lain? Baik, terima kasih Pak. Oke.
Sering yang menjadi tantangan kami di sekolah itu dalam pembelajaran itu adalah adanya ketidaksesuaian materi yang kita ingin ajarkan dengan harapannya adik-adik siswa. Ini kadang-kadang kita membawakan materi, misalnya ini permainan kita bola besar misalnya. Itu ada dari mereka itu yang tidak suka dengan permainan bola besar. Ini kan kita harus bagaimana lagi caranya supaya keinginan dari anak-anak ini terpenuhi. Ini yang selalu menjadi tantangan kami. Dan sering kami blank dengan hal seperti itu. Kadang-kadang sudah kita atur sedemikian rupa model pembelajarannya, tiba-tiba anak-anaknya tidak mau dengan permainan itu atau tidak sesuai dengan hobinya mereka. Ini yang selalu menjadi tantangan Pak Fasilitator. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut ya. Cara untuk mengatasi tantangan itu kira-kira bagaimana Kak Ozan? Ya, saya ya itu untuk tanya saya sering banyak belajar lagi dari berbagai sumber. Saya mencari berbagai sumber dari beberapa video pembelajaran itu yang sering saya ambil. Nah, untuk saya praktekkan di lapangan. Artinya kakak sekalian sudah tantangan itu ada, kemudian ketika ada tantangan itu ada, tentunya ada yang perlu dilakukan, mungkin begitu ya, mengatasinya. Iya, begitu. Iya. Wakili 2 orang. Saya lanjut di materi yang berikutnya kakak sekalian supaya tidak terlalu lama karena masih ada satu lagi. Untuk mengawali kegiatan yang pertama ini kakak sekalian, tentunya setiap kegiatan itu ada namanya kesepakatan kelas kakak sekalian. Jadi di sini juga ada kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama. Ini kegiatan awal. Yang pertama kakak sekalian, bahwa kesepakatan awal pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Itu kakak sekalian. Yang kedua, berpikiranlah terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, tidak ada satu peserta yang berbicara maka peserta lain harus mendengarkan. Itu. Yang berikut, berpartisipasi penuh. Itu yang perlu diharapkan dengan sekalian. Kemudian yang terakhir, kamera selalu dalam keadaan hidup. Oke, itu. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan Google Meet yang ada yang kita laksanakan ini, ada berbagai fitur yang harus kita lakukan kakak sekalian yang kita manfaatkan. Yang pertama, kamera itu harus menyala sepenuhnya, kemudian ketika tidak berbicara maka harus di-mute dulu, kemudian hadir seutuhnya dari awal hingga selesai. Itu harapan-harapan dari fasilitator untuk mendampingi sekalian. Kemudian yang berikut, menghargai waktu secara bersama. Yang berikut lagi, memaksimalkan chat yang tadi kita sudah coba dari awal. Kemudian yang berikut, ketika ada satu pertanyaan, ada tanda tangan yaitu raise hand. Dan yang terakhir, misalnya ada gangguan teknis yang berkaitan dengan jaringan dan sebagainya, itu adalah hal biasa dan itu jadi pemahaman dan jadi kami dari admin. Kakak sekalian, dan ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya izin stop screen dulu. Jadi ada 2 materi hari ini. Jadi masih ada 1. Jadi saya persingkat saja supaya lebih cepat selesai. Ini materi yang kedua berkaitan dengan Kak Ana bisa tampil ini materi selanjutnya. Kak Ana bisa dilihat? Ya, boleh ya? Oke. Saya lanjut kakak sekalian. Bisa. Untuk kegiatan di JP yang kedua, kita sudah masuk pada modul 1.1 kakak sekalian. Jadi modul kita itu adalah berkaitan dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini akan kita rasakan selama kurang lebih 1 jam latihannya, yaitu kurang lebih 45 menit. Kemudian apa yang kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama,
Bapak Ibu sekalian, tujuan dari sesi ini adalah kita dapat refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PCOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan murid. Jadi kakak sekalian, saya mengajak kembali tentang agenda untuk pada kesempatan ini secara singkat, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Refleksi itu, kemudian dari kegiatan refleksi itu kita akan buat sebagai analisa untuk sebuah itu. Kemudian kita akan langsungkan di kegiatan di LMS. Jadi itu persiapan untuk awal. Menurut Albert Einstein, kalian bahwa belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk besok. Jadi belajar kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari itu. Dan yang paling penting adalah terus bertanya ketika kita mengalami kendala yang perlu kita hadapi bersama. Jadi kakak sekalian, kalau ada suatu kegiatan mungkin kita bisa sharing kegiatan apa yang kita rasakan dan kendala yang kita alami. Kita berbagi dalam kegiatan ini supaya kita saling mengerti dan kita dalam melakukan di kegiatan pembelajaran kita. Begitu kakak sekalian. Lanjut di materi selanjutnya kakak sekalian. Mengenal refleksi dan mengapa dan apa itu refleksi. Kakak sekalian, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi dan apa itu refleksi? Kemudian yang berikut, apa yang bisa kita refleksikan dari kegiatan guru PCOK? Kakak sekalian, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Tentunya sebagai guru kita harus banyak berpikir dalam artian merefleksi kembali, mengintrospeksi kembali dalam kegiatan pembelajaran, baik secara intrinsik atau secara ekstrospektif dan secara kritis. Itu yang perlu kita garis bawahi sekalian. Kemudian refleksi, apa itu refleksi? Menurut pemahaman saya bahwa refleksi itu adalah proses berpikir secara mendalam tentang pengalaman, tindakan, ide, evaluasi dari apa yang terjadi dan menjadi sebuah kesimpulan. Mungkin itu pendapat dari saya. Dan kakak-kakak bisa menyesuaikan dengan kakak-kakak. Kemudian yang berikut, apa yang bisa kita refleksikan dari kegiatan pelajaran PJOK? Banyak hal kakak sekalian. Kakak bisa kembali tentang apa yang menjadi kegiatan pelajaran kakak sekalian ketika melakukan kegiatan pelajaran masing-masing. Tentunya banyak. Lanjut kakak sekalian. Dalam tindakan seorang guru, tentunya ada sebuah tindakan rutin dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada dua model yang perlu kita berbagi ketika melakukan refleksi itu. Yang pertama, tindakan pembelajaran secara rutin biasanya kita mengabsen, itu pasti. Kemudian setelah itu, mohon izin kakak-kakak, saya minum dulu. Silakan Pak Sus. Oke, lanjut kakak sekalian. Tindakan dari kegiatan pembelajaran secara rutin biasanya yang kita lakukan adalah yang pertama mengabsen siswa, menyampaikan materi, kemudian meminta murid untuk berbaris, untuk melakukan pemanasan biasanya itu. Kemudian memberikan kalimat instruksi dan lain sebagainya. Kemudian kita refleksikan kembali terhadap tindakan itu yang perlu ditambah supaya kegiatan belajar lebih terarah dan lebih bermakna. Di antaranya tindakan reflektif, kakak sekalian. Apa tindakan reflektif? Tindakan reflektif adalah
mengabsen dengan cara yang berbeda. Kakak sudah tahu, saya pengalaman semua, dan kakak ini merupakan orang-orang hebat. Tentunya ketika memberikan absen kepada peserta didik, tidak hanya satu metode yang kita berikan. Ya. Kemudian yang kedua, kakak sekalian, tindakan yang efektif kedua adalah menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kadang-kadang kita membutuhkan alat bantu, misalnya video, atau slide, atau lain sebagainya, atau yang lebih nyata dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin kalau di pelajaran ada bola dan sebagainya, itu alat bantu yang berkaitan dengan alat. Dan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin ada flyer, atau pamflet, atau modul, dan sebagainya. Yang berikut, meminta murid untuk berbaris dengan cara mengasihkan. Mengasihkan itu berarti kegiatan pembelajaran berbaris yang asik, dalam artian tidak menekan dan memberikan model atau variasi, mungkin ya gitu, kalau menurut saya begitu. Dan yang berikut, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, atau di sini. Kadang-kadang kita juga guru PJOK diminta untuk tegas, mungkin begitu Kak sekalian. Tetapi bisa juga dilakukan dengan bahasa Halo Pak Sus. Monitor Pak Fasilitator. Habis data. jadi bahan pertimbangan. Pak Sus. Saudara lagi ya. Mantap Mas Ulan. Nah, ini so santai gagal. Tadi itu banyak siswa. Pertama material itu materialnya melenggi melokawari. Lagi tambah data 5.000 Pak Fasilitator. Iya, tidak masuk di ini dana bos. Oh iya, Pak Irfan timah linga de olah ati parungi. Masih bertahan. Di Papa Silin kalau tidak muncul? Pengurus atas sisa mau pindah NDB itu. Oh, sibuk dengan siswa yang mau pindah jadi so. So biar fokus. Ekstra olahraga.
jaringan di HP, jaringan di HP, smartphone. Oh, ini ada suara yang sama. Ganti dulu, Pak. Telepon ke sana biasa dia kita fasilitator ini. Habiskan uang cash tipe fasilitator ini. Oke, nanti kita ketemu di hari yang lain ya. Masuk itu madu itu. Kamar boleh diakhiri. DP materi keluar kalau bisa kan datas. Air tuh. Buang air tuh menghendut tuh. Cara di Pak. Fasilitator ini. Biasanya ini peserta yang mau bakal tinggal ini fasilitator yang mau bakal tinggal. Halo Pak Sus. Tidak ada suara ini Pak Sus. Tindis di bawah Pak Sus. Spamba suara. Ada tombol 2 di bawah. Pak Suso tidak mau dapat ini tombol ini. Ibu Nima tindis akan. Oke, saya punya suara termut, ternyata tidak sadar saya batin di situ termut. Oke, kita lihat dulu segala sambil menunggu. Koneksi. Sejadi macam DJ ini suara di Pasus ini. Kayaknya jaringan juga terpengaruh ini. Halo, Kapulu Balajo main futsal. Oke, gas. Bikin di sini, lapangan sini. Nah, ini yang tipe jaga tanya ini batu siapa ini bisa bikin lapangan, bisa bikin gedung. Ya Pak Sus. Oke. Pak fasilitator. Kayaknya tampilan semua slide sudah tidak ada ya? Ya. Oke, sedikit lagi saya kasih balik lagi. Sedikit aja. Ada tadi sudah mendekati terakhir. Itu cuma sudah hilang karena jaringan mungkin kayak begitu. Jaringannya Pak fasilitator ini sudah tidak normal ini, putus-putus suaranya.
balik. Iya. Semacam orang dengar DJ ini. Ya, kita coba dulu sekali, kalau memang tidak bisa saya tutup dulu. Oke, boleh ya? Oh, boleh. Oke. Lanjut. Ini ada sebuah cerita kakak sekalian, dan ini akan dibaca sekaligus nanti akan kakak isi di LMS kalau ada begitu. Jadi dibaca, kemudian nanti kita amati bersama, kemudian isinya itu akan dimasukkan. Pak Asus, suaranya Pak Asus udah putus-putus Pak Asus. LMS dari kakak sekalian yang ada di LMS sambil mendengar. Suaranya putus-putus. Oke, kayaknya ini harus ya. Saya saya baca dulu ya, nggak apa-apa. Tidak salah scan materi, saya baca dulu. Oke, izin kakak sekalian. Sudah Pak Asus, ya? Sudah saya screenshot juga Pak Asus. Siapa tahu bisa baca di rumah. Oke, saya baca dulu sedikit aja. Siap. Paraga adalah seorang guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga adalah sudah mengajar selama 8 tahun. Oke, siap. Tentang bagaimana biasanya sebelum mulai proses pembelajaran untuk menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembaknya kepada bola ke ring basket. Nah, itu jelas. Kemudian tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan dalam papan tulis di portable yang bisa dibaca oleh semua murid. Oke. Menjelaskan tentang seluruh sukses saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk Suaranya Pak Fasil tidak jelas, Pak Fasil, mohon maaf. Dan di mana mereka akan saling bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan berobservasi bagaimana temannya melakukan praktek dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan tangan, dorongan dari lengan, fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik tembak yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Sekarang ada suatu pernyataan sekalian. Pasus, monitor Pasus. Suaranya sudah tidak ada Pasus. Jadi pernyataan dalam bentuk yuk. Wih. Silang poli. Oke. Halo Pak Sus. Monitor Pak Sus, tinggal 3 orang Pak Sus. Ya. Oke, baik. Kayaknya di tempat saya ini ada lampu loh ya. Mati-mati lampu ya. Oke, boleh begitu ya?
Mungkin kakak sekalian, tadi sudah saya bacakan tentang kegiatan akhir dan kegiatan itu merupakan harus diisi di LMS, apakah dalam bentuk langsung, umpan balik. Halo, Pak Sus, Ketika dikirim saja materinya Pak Sus. dan sebagainya. Karena kalau tidak umpan balik itu tidak akan tercentang biru. Semua dari modul. Oh siap. Oke. Ini karena kondisi jaringan tidak menentu, jadi mengawali kegiatan akhir pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kakak sekalian. Dan yang lupa untuk kegiatan Materi hari terakhir ini, Pak Sus ada ngumpulnya di kegiatan Asparaga. refleksi yang harus diisi di LMS. Dan kegiatan hari ini mungkin sampai di sini dulu. Kemudian, ya. Hari terakhir materi Boleh, ngumpul di tapi jauh. Asparaga. Ya, iya hilang lagi ya Allah. Tidak apa-apa. Ada di sekolah. Boleh. Suaranya putus-putus Pak Sus. Kak Nikmat tadi belum sempat ada suara. Nah, Saya ini lihat suaranya. sudah bagus suaranya ini Pak Sus. Iya, putus-putus. Kita gantian dulu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Sudah? Sudah bagus suaranya sekarang Pak Sus. Kan? Ya? Sudah bagus suaranya sekarang. Tidak untuk sekarang, saya minta untuk gantian. Mungkin saya dengar suara dulu tentang tadi kan ada berkait dengan chat ya. Apa tantangan dari kegiatan pembelajaran ini dan bagaimana mengatasi tantangan itu. Mungkin dari Kak Nikmawati belum sempat ada suara tadi. Mungkin bisa dibantu Kak Nikma. Oh iya. Siap. Heeh. Iya, setuju. Kak Nikma, Kak Nikma. silakan. Maaf, saya tidak panggil Ibu. Kita biasa dengan Kak. Oke, silakan Kak Nikmawati Asegaf. Kak Nikma. Kak Nikma ini bukan Kak Nikmat. Oh iya, Kak Nikma, sorry. Oke, silakan Kak. Suara tidak ada Kak Nikma. Buka dia punya ini mikrofon. Mikrofon mute. Mikrofonnya tolong dibuka. Ada tanda mute ini mikrofon Kak Nikma. Mikrofon tolong dibuka Kak Nikma. Ada? Halo. Mikrofon. Ada lagi. Mikrofon tolong dibuka. Kok belum muncul ya?
Tidak dapat dengar suaranya ya? Mana? Ibu Nikma. Ada? Ditunggu. Layar sentuhnya sudah rusak, Pak. Oh, Sudah gitu. rusak tadi. Sudah rusak tadi malam. Alah, ya Allah. Halo, Kak Rima, bisa dengar suaranya? Boleh dilanjutkan? Kayaknya mikrofonnya mati kayaknya. Mikrofonnya ini, Pak, tidak dibuka-buka, dia punya ini mute-nya. Iya, kayaknya begitu. Karena biasanya ini kan, ketika teman-teman awal masuk, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung, apalagi menggunakan gadget. Gadget itu agak susah karena kecil, mungkin Iya. begitu ya. Iya, mungkin begitu. Kemudian teman-teman Iya. sekalian, sebenarnya di kelompok kita ini ada kurang lebih 12 orang. Tapi Yang hadir tadi berapa, Pak Sus ya? masuk ini di LMS itu yang login ada 11. Yang hadir baru Cuma 6. 11 ya? 5. 6 6 ya? itu termasuk ke admin. Kalian. Berarti hampir setengahnya peserta tidak hadir. Jadi ketika teman-teman yang tidak hadir, apakah mempunyai kendala? Artinya kalau mereka punya kendala, berarti saya langsung laporkan ke admin. Sebenarnya Sebagai saya juga penanggung tadi jawab Pak Sus kegiatan belum, sekaligus kelanjutan kegiatan ini. Kalau memang yang hadir cuma 5 orang, tidak Pak apa-apa. fasilitator, sebenarnya tadi juga ini saya belum siap Ya. untuk mengikuti. Soalnya tadi ini banyak juga pekerjaan di sekolah. Sampai terakhir tadi itu masih ada beberapa orang siswa yang mau pindah, ada juga yang minta lolos butuh. Jadi sementara Oh, kanan Wakasek ya, Wakasek kesiswaan. iya. Jadi sementara Artinya begini kanan, ketika ada teman-teman yang mulai ada kegiatan yang lain yang sifatnya penting, itu artinya bisa ditolerir dalam artian kita masuk dulu, habis itu nanti mohon izin, mungkin begitu ya. Karena itu menjadi hal yang paling penting juga. Dan tadi saya coba kebetulan untuk kegiatan hari ini jam 3. Kalau nanti lain kali, kalau misalnya ada kesepakatan kita bersama, kita bisa undur di waktu malam, mungkin habis maghrib, supaya lebih agak enjoy begitu. Kalau oh siap. Kalau habis habis iya, sekolah sudah habis maghrib. capek, sudah panas, kemudian Iya, habis hari maghrib aja Pak Sus. pertemuan kayaknya agak inti, saya lihat juga agak sedikit partisipasinya mungkin kurang banyak, mungkin begitu. Jadi bagaimana untuk kelanjutan? Apakah nanti kita akan alihkan ke malam? Malam aja Pak Sus. Karena di tanggal Iya, kalau malam kan dia bagus sambil Halo Pak Sus.
So bailang tipe fasilitator. Lagi beli pulsa pak fasilitator ini. Ibu Nima, sarankan malam Jo. Malam gaga supaya bisa siram kopi di rumah ini. Kalau di sekolah baru sendiri ini. Baru tua itu sekolah. Oke, Pak Fasilitator. Selamat bergabung. Selamat sore menjelang malam Pak Fasilitator. Halo. Monitor Pak Fasilitator. Mungkin saran saja. Ya, halo. Oke. Mungkin saran saja ini Pak. Ini mungkin ini sudah dekat maghrib ini. Mungkin kita bisa sepakati lagi kalau kita bisa gabung di Zoom lagi itu kapan kira-kira. Jadi kakak sekalian, sekarang sudah waktunya kurang lebih 2 menit lagi saya akan tutup. Kemudian saya mengawali kegiatan yang terakhir. Jangan lupa untuk kegiatan ini dimasukkan tadi yang cerita tadi dimasukkan dalam MS. Kemudian insya Allah dari kegiatan selanjutnya saya akan laksanakan habis maghrib. Kalau tidak salah 2 hari apa ya? Sekarang hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu malam itu ada pertemuan lagi kayaknya. Sesuai jadwal. Begitu ya? Oh, siap. Mungkin itu. Kemudian jangan lupa untuk hari ini yang teman-teman yang lain karena kita akan foto bersama. Jadi dibuka dulu webcamnya, kameranya kalau boleh. Sebagai sesi terakhir. Oh, siap. Nah, semangat semua. Oke, kan semua kita ambil selfie. 2 ya. Ya. Siap. Sesuai dengan gaya masing-masing, mungkin gaya 1, 2, 3. Oke, siap. Di sini ada Kak. Oke, sebelum saya keluar ada Kak admin kita ya, Kak Rian. Silakan Kak Rian diperkenalkan dulu sebagai terakhir kegiatan hari ini. Kak Rian, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit saja dari saya, yaitu untuk kakak-kakak semua. Setelah kegiatan tatap maya ini ada kegiatan asinkron, jadi kakak-kakak silakan berselancar di LMS untuk menyelesaikan beberapa modul-modul yang ada di LMS ya Kak. Siap. Mungkin cuma itu dari saya Kak. Oke. Terima kasih kakak sekalian untuk menutup kegiatan hari ini. Saya izin untuk menutup rekam dulu, habis itu kita foto ya, boleh begitu? Oke, foto 1 kali, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Yang terakhir. Enjoy. 1, 2, 3. Terima kasih kakak sekalian sudah berpartisipasi di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita lanjut di pertemuan tatap maya yang kedua. Insya Allah akan di hari berikutnya. Demikian. Terima kasih. Kemudian saya ingat kembali yang belum partisipasi ketika pertemuan tatap maya tetap aktif karena tadi ada sebagian kecil yang terutama kelompok laki-laki dan yang Bapak Ibu untuk perempuan kayaknya belum. Jadi saya tunggu untuk kegiatan selanjutnya. Izin untuk kamera.